Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami' dan sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Sebagaimana kita sebutkan Kitabul Jami' ada 6 bab. Ya, bab pertama bab adab, kedua bab albir wasilah tentang silaturahim berbakti pada orang tua, kemudian bab yang ketiga tentang zuhud dan wara', bab keempat tentang peringatan akhlak yang buruk, yang bab kelima tentang motivasi akhlak yang baik, dan terakhir adalah zikir dan doa. Kita masuk pada bab yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang hak sesama muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Nabi, apa saja 6 perkara tersebut yang merupakan hak muslim terhadap muslim yang lain? Qala, Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika kau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammitu. Jika dia atas, jika dia bersin, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, fa idza marid fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Yang keenam, fa idza mata fatba'u fattabi'hu. Jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama yang berbicara tentang hak muslim. Kita akan tuliskan dan kita akan syarah insyaallah taala. Akan diperhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Ma hunna ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu, maka salamlah. Maka berilah salam kepadanya. Salamilah dia. Yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika diundang, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah. Kemudian yang berikutnya, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika minta nasihat, maka nasihatilah. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Fashammithu. Jika dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, jika dia bersih lalu memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ucapkanlah yarhamukallah. Yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marid fa'udhu. Jika sakit maka jenguklah.
Yang terakhir yang keenam, idza mata fatba'hu. Jika meninggal maka iringi jenazahnya. Jika wafat iringilah jenazahnya. Bab ini 6 perkara yang Nabi mengatakan hak muslim atas muslim yang lain, ya. Hak muslim termasuk muslimah, ya, muslim atas muslim yang lain ada 6. Baik, kita nomorkan. Ya, pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6. Baik, yang pertama yang kita bahas, apa yang dimaksud dengan hak di sini? Hak muslim atas muslim. Apa hak di sini maksudnya adalah wajib ataukah sunnah atau apa maksudnya? Yang dimaksud dengan hak di sini kata para ulama yaitu ma yang bagi fi'luhu, yaitu yang seharusnya dikerjakan. Maksudnya adalah hak yang hendaknya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Maka dia mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun sunnah. Kita lihat bahwasanya di antara hak tersebut ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Seperti mengucapkan salam, ini hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Demikian juga misalnya menjenguk orang sakit. Jadi di antara hak yang harus diperhatikan oleh muslim terhadap muslim yang lain. Adapun bilangan 6 di sini bukan berarti tidak ada hak yang lainnya, ya. Tidak ada mafhum mukhalafah, masih ada hak lainnya. Masih ada hak lainnya. Tapi 6 ini mendapat perhatian khusus. Tapi 6 ini, perkara ini hendaknya diperhatikan secara khusus. Diperhatikan secara khusus. Ada mungkin hak, tapi kita dalam hal ini kita perhatikan 6 perkara ini secara khusus, ya. Baik. Kemudian dia perhatikan di sini Nabi mengatakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Di sini muslim, ya. Mencakup muslim dan muslimah, ya. Muslim atau muslimah sama, ya. Hukum asal laki-laki terhadap wanita hukum asalnya sama, kecuali ada yang membedakan muslim atau muslimah. Mencakup yang taat, orang taat, maupun yang maksiat. Ini tidak, syariat tidak sedang, atau Nabi SAW tidak sedang membicarakan antara hak seorang muslim terhadap muslim taat yang lainnya dalam hal ini. Seandainya ada seorang yang pelaku maksiat minta nasihat, maka kita hendaknya nasihati. Ada pelaku maksiat ternyata mengundang kita, kalau kita tidak ada halangan kita hadir. Jadi Rasulullah mengatakan hak muslim atas muslim yang selama dia statusnya masih muslim, maka dia punya hak untuk kita tunaikan. Lain halnya kalau kafir maka dia tidak memiliki 6 hak ini. Ya. Ini menunjukkan kalau orang kafir tidak memiliki 6 hak ini. Ya. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai satu persatu kita akan bahas hak tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kau bertemu dengannya maka salamilah dia. Kita tahu memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah sama muslim. Adapun kalau kita menjawab salam hukumnya wajib, ya. Nanti akan dibahas secara khusus tentang hukum salam, bagaimana memulai, bagaimana menjawab, bagaimana kalau memberi salam kepada orang kafir. Ini akan dibahas secara khusus pada hadis-hadis berikutnya. Cuma sekarang saya hanya kasih isyarat di antara hak yang seorang muslim harus perhatikan terhadap muslim yang lain adalah jika bertemu dengannya maka salamilah dia. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, adalah seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Itu tanda-tanda hari selamat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan di antara amalan yang baik adalah seorang memberi salam, ya, seorang muslim yang baik memberi salam kepada dia yang kenal yang tidak dia kenal. Baik yang kenal maupun yang tidak dia kenal, ya. Maka itu
merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Karena saya sebutkan dalam buku Kitabul Jami' ya, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sengaja pergi ke pasar. Dia tidak ingin belanja, dia hanya ingin memberi salam. Kemana-mana ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ingin menjalankan sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan, afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kita orang Islam jangan pelit-pelit salam kepada sesama. Ketemu orang, assalamualaikum. Sekarang kita lakukan, kita hanya salami orang yang kita kenal. Apalagi ibu-ibu kalau tinggal di Brisbane kan kelihatan orang Islam, orang muslimah dengan selain muslimah. Udah pakai jilbab sudah assalamualaikum, udah jelas ya. Enggak pakai jilbab juga kalau kita tahu dia muslimah, salam. Karena kita bilang tadi hak ini muslim dengan muslim yang lain, terserah dia pelaku maksiat, yang penting dia bukan orang kafir, dia berhak mendapatkan 6 hak ini. Ya. Terkadang kita melewati pelaku maksiat, kita salami dia, siapa tahu dengan salam kita dia sadar. Ya. Karena kalau kita enggak salami mungkin syaitan akan datang membisiki mereka itu orang so alim lah, orang inilah. Kita beri salam kepada siapa saja. Dan menebarkan salam hukumnya sunnah. Tadi Ibnu Umar sampai pergi ke pasar sengaja menebarkan salam. Dia tidak ingin belanja, hanya ingin menebarkan salam. Dan itu kalau saya di Masjid Nabawi, saya sering lihat ada sebagian orang dari orang-orang Arab, mereka kemana-mana, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi kalau itu diterapkan di tanah air kita kayaknya aneh. Kayaknya aneh. Ya. Padahal kita juga negara kaum muslimin di tanah air. Tapi sunnah ini ditinggalkan. Sunnah ini ditinggalkan. Ya. Padahal kata Nabi di antara hak seorang muslim kalau kita bertemu, kita mengucapkan assalamualaikum. Dan itu akan otomatis, tadi kata Rasulullah SAW, akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita dengan semua muslim. Ya dia beri salam sama kita berarti dia menghargai kita, dia sayang sama kita, dia doakan semoga kamu selamat, terjauhkan dari segala mara bahaya. Ya, indah ya. Kita kalau ketemu orang assalamualaikum, jangan ragu-ragu, ini kita menjalankan apa? Sunnah ya. Kecuali kalau kita ragu seperti ini muslim atau non muslim itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu di sama-sama muslim, salam aja. Assalamualaikum ya. Mungkin kita lagi main sepedaan ketemu orang, assalamualaikum seperti itu. Atau kita lagi jalan kaki ketemu orang Islam, assalamualaikum ya. Kita dapat pahala nebarkan salam ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam bahkan kepada orang-orang Islam yang melakukan maksiat, salami, doakan salam, doakan mereka dengan mengucapkan salam, semoga mereka selamat ya, semoga mereka sadar. Tapi ini yang pertama, yang kedua, kewajiban atau hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza da'aka fa'ajibu, jika diundang maka penuhilah. Jika diundang maka penuhilah. Secara umum undangan dalam Islam datang dalam buku-buku fikih ada beberapa model undangan ya. Model-model undangan. Di antaranya ada atau undangan atau walimah ya, walimah. Makanan maksudnya, dengan makan. Walimatul urs atau walimah pernikahan. Ada namanya walimah khitanan. Walimah khitan. Ada namanya walimah pindah rumah. Ini juga ada disebut dalam buku-buku fikih, pindah rumah. Kemudian di antaranya misalnya walimah pindah rumah, kemudian misalnya walimah pulang dari safar. Ya. Kemudian juga misalnya walimah akikah. Akikah ya. Ini di antara yang disebutkan dalam buku-buku buku-buku fikih dan lain-lain. Walimah karena kegembiraan yang lain. Yang dalam
istilah kita sering disebut dengan syukuran. Syukuran. Taib. Mazhab Zahiri dan juga sebagian Syafi'iyah mengatakan seluruh undangan hukumnya wajib. Seluruh undangan hukumnya wajib. Namun jumhur ulama mengatakan yang wajib cuma ini, walimah pernikahan. Ini aja yang wajib. Ini hanya ini yang wajib. Selainnya maka hukumnya sunnah. Selainnya hukumnya sunnah ya. Walimah khitan, walimah pindah rumah, walimah bulan safar, walimah akikah, walimah naik pangkat misalnya, lulus karena kegembiraan yang lain, syukuran. Ya, maka ini semua diperbolehkan atau undangan makan secara umum, undangan makan tanpa ada sebab ya. Misalnya undangan makan tanpa sebab. Ingin undang makan aja. Sebagian orang baik dia sering undang orang makan ya. Seperti ada kawan di Madinah terkenal sering undang setiap hari tertentu, setiap seminggu berapa kali dia undang orang-orang makan kambing di orang kaya ya. Luar biasa ya. Taib, jadi yang wajib hanyalah walimah pernikahan. Adapun yang lainnya hukumnya sunnah ya. Jadi kalau ada orang undang kita, fulan datanglah ke rumahku besok. Undangan apa ini? Ya undangan makan siang aja. Ya, kita tahu berarti hukumnya sunnah. Tidak wajib. Oh insya Allah. Emang makan apa? Kan kambing. Oh kalau kambing wajib dan berangkat. Kalau tempe sunnah. Jadi yang wajib cuma walimah pernikahan. Sisanya ini hukumnya adalah sunnah tidak wajib. Yang ini sisanya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau bisa kita hadiri tentu baik. Kalau tidak ada halangan hendaknya dihadiri. Hendaknya dihadiri. Dapat pahala. Kita dapat apa? Pahala. Nah, walimah pernikahan ini wajib jika memenuhi persyaratan. Wajib jika memenuhi persyaratan. Apa saja yang menjadikan kita wajib menghadiri walimah pernikahan? Di antaranya persyaratannya yang undang orang muslim. Dan ini bisa kita dapati dalam buku-buku fikih. Yang kedua misalnya kata mereka bukan ahlul bid'ah yang wajib untuk diboikot. Bukan ahlul bid'ah yang wajib untuk diboikot. Apalagi kalau bid'ah tersebut punya pengaruh dalam menyesatkan umat, kemudian ada seorang ulama diundang, dia hadir dalam acara seperti itu, khawatir bahwasanya ulama tersebut mendukung bid'ah yang disebarkan oleh ahlul bid'ah tersebut. Maka seorang waspada ya. Tapi intinya yang undang harus muslim. Kemudian sebenarnya mengatakan undangan tersebut pada hari pertama. Untuk walimah hari pertama. Karena sebagian orang walimah bisa berhari-hari, mungkin sampai seminggu. Kalau kita diundang hari pertama, maka itu hukumnya wajib. Kalau hari kedua, ketiga, kata para fuqaha tidak wajib. Kemudian yang diundang secara khusus. Secara khusus. Adapun kalau undangan umum, maka tidak wajib. Contoh sepertinya dia mengatakan, orang datang, besok saya ada walimah, dia pergi ke masjid. Wahai jamaah masjid, saya undang kalian semuanya untuk walimah. Kata para ulama, undangan umum seperti ini tidak menjadikan wajib. Lain halnya kalau dia tulis undangan secara khusus, pada kita telepon secara khusus atau dia japri secara khusus, maka itu hukumnya menjadi wajib. Jadi undangannya diundang secara khusus. Ya. Kemudian di antara syarat walimah tersebut wajib, yaitu tidak ada kemungkaran di dalamnya. Seandainya walimah tersebut ternyata laki-laki dan perempuan campur, sementara perempuan kemudian pakai pakaian yang menor-menor, terlihat aurat mereka, menampilkan kecantikan mereka, maka laki-laki tidak perlu wajib, tidak perlu hadir. Ya, beda halnya kalau terpisah. Tapi kalau campur kemudian masing-masing perempuan menampakkan pakaian yang terindah, maka walimah sebenarnya tidak wajib untuk dihadiri. Contohnya kemungkaran misalnya mengundang biduan wanita, ya, kemudian di acara walimah sang biduan menyanyi, kemudian dengan
berjoget-joget dan nampak auratnya. Ini sering saya lihat ya. Ada acara walimah pernikahan kemudian nanggap biduan wanita nyanyi dangdut sambil berlenggak-lenggok mempelai lelaki nonton. Ini adalah perkara yang kita tidak boleh. Demikian juga kalau ternyata dalam acara walimah tersebut ternyata ada maidatul khamar, yaitu ada meja yang diletakkan dihidangkan khamar, maka jangan kita hadir dalam acara walimah tersebut. Ada kemungkaran banyak. Di antara juga misalnya walimah tersebut hanya diundang orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang. Kata Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yuda'alaha al-aghniya wa yatraku al-fuqara. Atau kama qala Nabi SAW. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, adapun si miskin tidak diundang, orang miskin tidak diundang. Orang kaya mereka sudah sering makan makanan enak ya. Yang jarang makan enak orang miskin, maka hendaknya kita mengundang orang kaya, orang miskin. Kemudian di antara juga tidak memberatkan. Tidak ada kemungkaran, tidak memberatkan. Contoh memberatkan, jika ternyata undangan tersebut harus bersafar. Saya undang pernikahan di Australia, gimana saya mau pergi dari Indonesia ke Australia? Berat, memberatkan. Tidak usah ke Australia, misalnya saya diundang pernikahan di Bali. Ustaz, saya menikah di Bali, datang Ustaz, waduh, saya nggak wajib datang karena itu butuh biaya. PP biaya beranya, kemudian sewa hotel, kemudian oleh-olehnya, repot. Ya, kalau perlu kita cuma kirim hadiah, tidak perlu datang karena tidak wajib kita untuk datang jika ternyata harus safar. Ya, ini kita bicara tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi jika seorang diundang oleh keluarganya, kerabatnya, dia ingin datang, bagus. Nyambung silaturahmi, menyenangkan hati mereka, apalagi kalau ketika dulu kita nikah mereka dari jauh-jauh datang, maka kita balas kebaikan mereka. Tapi kalau bicara secara hukum asal, maka tidak wajib walimah yang ternyata butuh untuk safar atau yang ternyata memberatkan. Contohnya lagi, contoh yang memberatkan diantaranya seperti kebiasaan, saya tidak tahu, saya diceritakan tapi saya tidak melihat, ya Allah alam ya. Misalnya kebiasaan sebagian suku atau sebagian daerah kemudian meletakkan kotak sumbangan dan kalau datang tidak ke sumbangan maka akan dicela. Itu maka sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau dia kasih kotak hadiah, siapa yang mau kasih untuk memudahkan, ya ada masalah. Tapi kalau tidak kasih maka dicela ya, dan wajib yang ngasih harus tulis nama. Ya, ini agak repot ya. Kalau seorang berat ikut walimah hanya untuk membawa kado, kalau dia tidak membeli kado dia akan dicela, ya sudah enggak usah datang, itu memberatkan berarti. Itu memberatkan berarti. Nah, inilah di antara perkara-perkara yang menjadikan walimah hukumnya adalah wajib. Kalau jika tidak terpenuhi perkara ini, maka tidak wajib walimah tersebut. Maka walimah tersebut tidak wajib. Taib. Ini berkaitan dengan memenuhi undangan. Jadi ikhwan, kalau ada saudara kita ngajak kita makan di restoran kayak di rumah kayak, maka hukumnya sunnah. Ini kan bukan undangan walimah urs, tapi hukumnya sunnah. Kalau kita mampu kita hadir, kalau enggak ya apa boleh buat ya. Saya disebutkan di antara cerita yang menakjubkan seperti cerita saya ketemu dengan seorang supir, seorang ulama Arab Saudi. Ulama tersebut namanya Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, seorang fakih Hambali yang tinggal di Arab Saudi. Dia kebetulan supirnya orang Indonesia ya. Hafizahullah, masih hidup ya. Cerita bahwasanya Syekh itu punya jadwal, orang undang dia makan. Setiap hari ada jadwal makan, pergi ke sana, pergi ke sini. Dia berusaha memenuhi segala undangan ya. Padahal dia orang yang sangat sibuk ya. Sampai dijadwalin hanya untuk ada undangan sana, undangan sini, dia selalu berusaha untuk hadir ya. Dan itu luar biasa. Berusaha menjalankan sunnah ya. Kalau saya saja saya merasa berat ya, banyak urusan harus nulis karena saya harus murajaah, harus macam-macam ya. Tidak seperti mereka yang sudah para ulama yang luar biasa ilmu mereka ya. Demikian juga seperti Syekh Sa'di disebutkan, Syekh Sa'di gurunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan hampir seluruh rumah di kampungnya sudah pernah dia kunjungi. Ya, mereka undang dia datang karena untuk menyenangkan hati mereka. Di tengah kesibukannya, hampir semua rumah zaman dulu tidak banyak ya. Di kota misalnya Al-Unaiza atau Al-Qasim ya. Di rumah tidak banyak sehingga di kampung dia hampir seluruh rumah pernah dia datangi ya. Hampir pernah dia datangi ya. Itu di antara sunnah. Kalau kita bisa hadir, itu yang terbaik ya. Tapi kalau memang berat karena macet dan segalanya dan kita punya kesibukan yang lain selama itu bukan undangan walimatul urs, maka
Kalau memang memberatkan tidak usah kita hadir ya. Taib. Ini berkaitan dengan undangan ya. Ustadz, bagaimana kalau kita ke walimah ternyata musik-musikan, campur laki-laki perempuan, nanggap biduan wanita, dangdutan ya. Kita bisa mensiasati dengan datang sebelum ada acara maksiat atau kita datang setelah acara maksiat selesai, setelah nyanyi buyar, kita datang. Yang penting kan kita mengucapkan selamat, kita kasih hadiah, menyenangkan hatinya, kita doakan. Ya, kalau kita bisa datang sebelum maksiat tersebut dilaksanakan atau sesudah maksiat tersebut dilaksanakan, maka itu baik, tidak jadi masalah karena tujuan kita untuk mendoakan dia, menyenangkan dia sudah terpenuhi. Ini adalah hak yang kedua. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika minta nasihat maka nasihatilah ya. Ada salah seorang sahabat yang dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara poin-poin baiatnya wa nushu likulli muslim. Wa nushu likulli muslim itu artinya berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Di antara makna nasihat umum, di antara makna nasihat jika seorang minta nasihat kepadamu maka berilah dengan sungguh-sungguh ya, dengan amanah. Contoh misalnya ada seorang datang kepada, berapa kali saya didatangi seperti itu. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang si fulan ya? Katanya dia belajar sama Ustadz atau katanya Ustadz kenal sama dia. Kenapa? Dia ngelamar anak saya atau dia ngelamar si fulanah. Bagaimana menurut Ustadz? Saya harus jelaskan sesuai dengan yang saya tahu. Saya tidak tambah-tambahin, saya tidak lebih-lebihkan. Seakan-akan anak saya yang menikah dengan laki-laki ini. Seakan-akan anak saya yang menikah dengan laki-laki. Saya harus jelaskan dengan baik. Misalnya saya bilang, si fulan, Masya Allah bagus, dia selalu sholat saf pertama, hafalan Qur'annya oke, tapi dia dalam sisi tertentu dia suka emosi misalnya. Kita harus jelaskan secara detail. Karena ini dia bertanya, minta nasihat, apakah saya terima lamaran orang ini atau tidak? Maka saya tidak boleh sembunyi-sembunyikan. Saya jelaskan dengan baik ya. Sebagaimana ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya Rasulullah, sungguhnya dua lelaki melamar saya, Muawiyah dan Abu Jaham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin tidak punya harta, wa amma Abu Jaham la tadau al-asa la yadau al-asa an atiqihi, senantiasa darrabun linisa, suka pukul wanita. Ingkahi Usama, nikahlah dengan Usama. Akhirnya Fatimah bintu Qais menikah dengan Usama radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi intinya Rasulullah kasih nasihat. Seakan-akan kalau kita ditanya, seakan-akan anak kita yang mau menikah. Yang kita tutupi. Demikian juga misalnya orang datang kepada kita, Ustaz, saya ingin muamalah sama si fulan. Bagaimana menurut Ustaz? Kita harus jelaskan. Si fulan, Masya Allah muamalahnya bagus, gini, cuma kadang dia misalnya suka lupa. Jelaskan kebaikan keburukannya. Tinggal dia berpikir. Menurut Ustaz bagaimana? Menurut saya oke, menurut saya sih ya. Tapi saya nggak tahu. Yang saya nampak dari zahirnya seperti itu. Sampaikan. Dia jujur tapi dia suka lupa. Dia jujur suka delay, telat. Jelasin, tidak ada masalah ya. Kalau ternyata dia pendusta, harus bilang dia pendusta. Orangnya tidak amanah. Omongnya omong besar. Harus kita jelaskan, tidak boleh kita tutupi. Ya, karena kita ingin memberikan nasihat yang terbaik bagi orang yang minta nasihat kepada kita. Dan ini hak seorang muslim. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat, maka nasihatilah dia ya. Maka nasihatilah dia. Ini di antara makna hak seorang muslim. Jika minta nasihat, maka nasihatilah dia. Kemudian di antara hak berikutnya ya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika dia bersin lalu memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kalau dia bersin syim, dia bilang alhamdulillah, kita jawab ya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi ini insyaallah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kita tunda pembahasannya. Akan ada pembahasannya lebih detail. Nah, cuma saya kasih isyarat bahwasanya namanya bersin, mengucapkan memuji Allah, kemudian membalas, ini adalah adab yang luar biasa. Orang bersin, alhamdulillah. Satu mendengar, ya rahmukallah, dia balas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah, indah ya. Tapi ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan tersendiri. Kemudian wa idza marid fa'udhu, jika sakit maka jenguklah. Subhanallah, kalau kita baca tentang keutamaan menjenguk orang sakit, sangat banyak ya. Keutamaan yang kembali kepada orang yang sakit, keutamaan yang kembali kepada orang yang menjenguk. Ya, orang yang sakit kalau kita jenguk, dia menjadi lebih senang. Ada temannya, ada teman ngobrol, dia merasa diperhatikan, imunnya bisa naik ya. Bisa kalau dia diisolasi sendiri, imunnya bisa drop. Tapi kalau dia ada yang datang, ada yang ngobrol sama dia, bercengkrama sama dia, ya mungkin dia semangat ya, manfaat bagi dia.
Ya, kemudian terkadang orang yang jenguk mendoakannya atau mengingatkan dia tentang sholat, yang lupa sholat, boleh kau jamak. Kalau dalam kondisi sholat parah, dalam kondisi sakit yang parah boleh kau jamak. Misalnya dia ingatkan, maka manfaatnya besar ya. Kita boleh tulis ini manfaat menjenguk orang sakit. Yang pertama, manfaat kembali kepada bagi si sakit. Manfaat bagi sakit apa? Merasa diperhatikan, hatinya berbinar-binar. Mungkin kita bilang imunnya jadi meningkat karena kondisinya menyenangkan dan lain-lain. Bisa didoakan oleh yang menjenguk dan lain-lain. Tapi ternyata ada manfaat bagi penjenguk. Manfaat bagi yang jenguk. Apa manfaatnya? Pertama, menjadi mudah bersyukur. Kita tahu syukur adalah ibadah yang agung. Ketika dia melihat orang sakit, dia memuji Allah, alhamdulillah saya sehat. Sakit sangat tidak menyenangkan. Sakit itu sangat enggak enak namanya sakit ya. Tapi dia sehat alhamdulillah. Dia ingat lihat orang sakit, dia menjadi bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihi katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang orang banyak lupa, orang terpedaya, as-sihhatu wal faraq, sehat dan waktu luang ya. Ya. Oleh karenanya disebutkan suatu pepatah, kesehatan adalah mahkota yang dipakai orang-orang yang sehat yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kesehatan adalah mahkota yang dipakai orang sehat namun tidak ada yang melihatnya kecuali orang sakit. Artinya yang benar-benar mengetahui pentingnya kesehatan adalah orang-orang sakit. Nah, di antaranya kalau kita sedang menyinggung orang sakit, kita jadi bersyukur kepada Allah. Kita sehat, lihat orang banyak tergeletak, terpapar di rumah sakit. Kasihan sendirian, ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu belum sembuh-sembuh. Hanya ditemani oleh suster, enggak ada teman ngobrol, enggak ada teman. Jadi orang mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, dia dapat pahala besar. Dapat pahala besar. Didoakan oleh malaikat dan banyak. Disebut dalam kitab Jami' bagaimana keutamaan orang yang menyinggung orang sakit ya. Menyinggung orang sakit. Di antaranya dia selama dia pergi seakan-akan dia memetik buah-buah yang ada di surga. Argo pahalanya berjalan sejak dia keluar rumah sampai ke rumah sakit sampai balik lagi. Argo pahalanya semua jalan luar biasa. Ya. Pahalanya banyak. Apalagi kalau seorang ingin jenguk misalnya punya teman sakit di Jakarta Utara, dia berangkat Jakarta Timur, kejebak macet. Macet 1 jam, 2 jam, pahala argo jalan terus. Jangan khawatir. Karena dia sedang menyinggung orang sakit. Dia menyinggung orang sakit. Oleh karenanya menyinggung orang sakit ini mendatangkan manfaat bagi si sakit dan juga bagi orang yang menyinggung. Bahkan boleh saya katakan yang menyinggung pahalanya lebih besar, manfaatnya lebih besar daripada yang dijenguk. Yang menyenguk pahalanya atau manfaatnya lebih besar daripada yang dijenguk. Maka seorang berusaha kalau punya waktu jenguk orang sakit. Benar-benar akan membuat dia bahagia ketika kita jenguk dia dalam kondisi terkapar. Ada yang perhatikan, apalagi teman lama kita. Taib, ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Ketika menyenguk orang sakit, ini sudah pernah saya bahas tapi saya akan sampaikan secara singkat. Ketika kita sedang menyinggung orang sakit, ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang subhanahu pertama mencari waktu yang pas. Jangan kita jenguk di waktu istirahat. Kalau dia lagi istirahat, jangan kita paksa untuk bangunkan. Bisa jadi dia lagi susah untuk tidur, dia lagi tidur, jangan kita bangunkan. Jadi waktu yang pas yang dia lagi sadar, dia lagi tidak tidur, dia bisa menerima kita dengan baik. Ini adalah penting ketika kita menjenguk orang sakit. Bukan setiap saat kita jenguk akhirnya dia susah tidur, dia merasa terganggu ya dengan kehadiran kita. Ini ya, repot kalau seperti itu. Kemudian
Di antaranya kita tanya kondisi dia, di antara adab kita tanya bagaimana kondisimu ya. Kalau dia dalam kondisi, aduh saya dalam kondisi gini-gini, kita hibur dia untuk bersabar ya, bersabar dengan menghadapi ujian sakit tersebut ya. Kita mengatakan tahur insyaallah, dosa-dosamu terhapus insyaallah ya. Hal-hal ini menyenangkan dia ya. Tahur insyaallah, semoga penyakitmu meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Sampaikan aja, enggak ada masalah. Karena Nabi ketika menyuruh orang sakit, Nabi berkata tahur la ba'sa, tahur insyaallah. Tidak mengapa tahur insyaallah. Tahur maksudnya bersih, suci, artinya dosa-dosamu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sakitmu tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyenguk seorang yang sakit, seorang wanita, dan wanita tersebut mengeluh, maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, janganlah kau mencela demam, fa innaha tudhibu khataaya bani Adam, karena demam itu menghapuskan dosa-dosa anak-anak Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat-karat besi. Kita ingatkan, tidak ada masalahnya. Kemudian juga tidak ada salahnya ketika kita menyuruh, kita mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adhibil ba'sa rabban nasi anta syafi la shifa ila shifa, ishfi anta syafi la shifa ila shifa, shifa'un la yughadiru saqma. Kita doakan dia, Allahumma adhibin nas, adhibil ba'sa rabban nas. Ya wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit darinya. Ishfi anta syafi. Berilah kesembuhan. Tidak ada yang beri kesembuhan kecuali Engkau. Kita doakan dia ya. Ya. Dan tidak mengapa kita doakan di hadapan dia agar dia tahu bahwasanya kita perhatian sama dia. Dan boleh kita meruqyah dia kalau dia membolehkan ya. Tidak lupa kita bawa oleh-oleh ketika kita menjenguknya ya. Jangan kita sampai di rumah sakit kita malah ikut makan oleh-oleh yang ada di situ. Ini enak banget ya, kita malah ikut makan makanan dia. Jangan. Kita boleh oleh. Pilih makanan yang disukai kira-kira yang mudah untuk dia telan ya. Kemudian ketika kita duduk di samping dia, kita ngobrol sama dia, sama orang yang sakit. Lihat situasi kondisi. Kalau dia sepertinya kelihatan tidak ingin kita pulang, kita tahan. Mungkin dia sudah lama sendirian. Terutama orang yang sakit berkepanjangan. Ketika sebagian orang ketika awal sakit, banyak yang jenguk. Tapi ketika sakit sudah sebulan, 2 bulan, sudah mulai orang bosan menjenguknya. Nah di saat-saat orang tidak ada yang jenguk dia, kita datang, kita jenguk. Kita datang di awal, kita datang di tengah, kita datang di akhir, kita jenguk dia. Ketika kita jenguk, kita ngobrol. Kalau kelihatan dia semangat untuk kita tetap di situ, kita ngobrol terus. Ngobrol menyenangkan hati. Tapi kalau kita lihat dia rasanya merasa berat kalau kita di situ, dia ngomong sudah setengah mati, kemudian dia pegang dadanya, ya sudah kita ngobrol secukupnya, kemudian kita pulang. Jangan memperberat dia. Jangan memperberat dia. Dan ini hal yang penting ketika kita menyinggung orang sakit. Kemudian kita memberi harapan sehat ketika kita ngomong sehat. Kita bilang insyaallah sembuh, insyaallah sakit ini insyaallah ringan, insyaallah. Kita kasih harapan. Jangan kita putuskan harapan dia. Ya karena sebagian orang kalau tatkala dia sudah putus harapan, imunnya jatuh, kemampuannya tidak ada. Tapi ketika kita kasih harapan, insyaallah Allah akan sembuhkan, insyaallah, maka dia akan imunnya naik dan dia akan semangat menghadapi penyakit tersebut. Jangan lupa ingatkan salat, ya hukum salat, bahwa salat kalau kau tidak bisa kamar mandi boleh bertayamum, kemudian boleh menjamak salat dalam kondisi sakit, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya. Tapi yang terakhir, bab yang terakhir atau hak yang terakhir, wa idza mata fattabi atau fatba'hu. Jika dia meninggal dunia maka ikutilah. Sungguhnya mengikuti janazah pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat." Barang siapa menghadiri jenazah sampai dia salatkan, maka dia mendapatkan pahala qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazahnya dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mithlul jabalainil 'azimain." Sungguhnya 2 qirat itu pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Jadi seorang kalau menyinggung orang sakit sampai disolatkan, dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. Apalagi kalau sampai dikuburkan, dia dapat double, ya. Pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud sangat besar, ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan." Barang siapa menyolatkan jenazah namun dia tidak mengiringi jenazah, bagi dia pahala seperti gunung Uhud. Fa in tabi'aha falahu qiratan, tapi kalau dia mengikuti kakaknya, kalau dia mengikuti jenazah tersebut, falahu qiratan, ya. Falahu, dia dapat 2 qirat. Jadi kalau cuma salat, ya dapat 1 qirat, tapi kalau dia ikuti sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Dan asgharuhuma, kata Nabi, 1 qirat
yang paling kecil seperti gunung Uhud ya. 2 qirat tersebut seperti gunung, yang paling kecil di antaranya seperti gunung Uhud. Ini berarti pahala sangat besar ya, seorang berusaha untuk tidak melewatkan pahala tersebut. Apalagi yang meninggal ternyata orang kita kenal ya, tentu haknya semakin kuat lagi ya. Kita qadarullah di masa pandemi ini tidak semua bisa kita datangi ya. Sebagian sahabat-sahabat meninggal dunia. Kemudian ada protokol Covid, tidak bisa kita datangi. Paling kita hanya bisa mengucapkan bela sungkawa ya, karena kondisi tidak memungkinkan. Taib, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan di sini. Jadi ini tadi masalah jenazah. Tadi kita bisa bagi dua ya. Jika hanya menyolatkan dapat 1 qirat. Jika sampai dikuburkan dapat 2 qirat. Tapi perhatikan di sini, ini semua hak 6 ini adalah hak muslim sama muslim. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz jika yang sakit orang kafir? Bagaimana jika yang mati orang kafir? Bagaimana jika yang minta nasihat orang kafir? Bagaimana jika yang ngundang orang kafir? Ya. Non muslim. Maka kita bilang hukum asalnya hak ini adalah hak sama muslim. Adapun jika kita berkaitan dengan orang kafir non muslim, maka kita lihat situasi dan kondisi. Kalau kita tidak penuh tidak jadi masalah. Dia undang kita tidak datang tidak jadi masalah. Undangan walimah tidak kita datang enggak ada masalah. Dia minta nasihat kita tidak nasihat tidak jadi masalah. Ya, dia meninggal tidak perlu kita datangi ya, maka dia sakit tidak perlu kita jenguk. Ini semua tidak bermasalah ya. Tapi jika seorang mandang ada maslahat di balik hal tersebut, maka silakan lakukan. Contoh jika dia undang dalam walimah pernikahan. Teman kantor, musyrik, kafir, undang walimah pernikahan. Maka kita lihat kalau walimahnya tersebut ternyata tidak ada ritual agamanya, kita boleh datang. Kalau tidak ada maksiat, kita boleh datang. Tapi sulit ya. Namanya cara walimah non muslim tentu mungkin campur laki-laki perempuan, kemudian membuka pakai menor-menoran dan macam-macam. Allah alam bisawab ya. Tapi seandainya tidak ada demikian, kita bisa datang. Atau paling tidak kita kasih hadiah meskipun tidak bisa hadir secara fisik karena hal-hal tadi yang tidak boleh kita langgar ya. Jadi tidak undangan pernikahan dari orang kafir, jawabannya hukum asalnya tidak perlu dihadiri, tidak jadi masalah kecuali ada maslahat. Tentu dengan persyaratan tadi, kalau ada maslahat dan walimahnya tidak mengandung kemungkaran. Kemudian contohnya jika menjenguk orang sakit, orang kafir sakit, boleh kita jenguk? Boleh kalau ada maslahatnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjenguk seorang Yahudi. Yahudi tersebut dahulunya adalah pembantu Nabi. Bayangkan dia pembantu Nabi, dia bekerja sama Nabi, pembantu, ketika dia sakit Nabi datang. Nabi jenguk dia, Nabi dakwahi dia. Nabi mengatakan masuklah engkau ke dalam Islam. Maka dilihat bapaknya bilang ati Abul Qasim, turutilah perkataan Muhammad. Akhirnya dia pun masuk Islam. Jadi Nabi jenguk orang sakit musyrik dengan tujuan untuk mendakwahinya. Sama seperti Nabi datang kepada pamannya Abu Talib. Ya ammi, semuanya Abu Talib sakit dalam kondisi sakaratul maut. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata yang aku membela engkau di akhirat. Tapi pamannya tidak mau sehingga meninggal dalam kondisi musyrik. Jadi jika orang kafir sakit, kita kalau ada manfaatnya kita boleh jenguk, ya jenguk supaya siapa tahu dia dapat hidayah ya. Kemudian adapun orang kafir kalau sudah meninggal dunia, ya sudah kita tidak perlu ngantar jenazahnya ke mana, ke kuburan, tidak perlu. Tapi bolehkah kita melayat keluarganya? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun saya lebih condong boleh kalau ada maslahatnya. Kita melayat keluarganya yang ditinggal, boleh kalau ada maslahatnya. Tapi jangan sampai kita ucapkan kata-kata seakan-akan itu orang yang meninggal adalah di surga. Jangan kita bilang semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Tuhan menerima ruhnya. Enggak boleh seperti itu. Ya udah kita datang, kita bilang sabar. Insyaallah Allah kasih yang terbaik. Gitu aja. Jangan kita ketika datang kepada keluarga orang kafir yang meninggal kemudian kita kasih kesan-kesan seakan-akan orang kafir tersebut masuk surga atau akan diampuni dosa-dosanya. Kita tahu orang kafir tidak akan masuk surga. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh mengucapkan kata-kata yang tidak mengarah kepada hal-hal tersebut, ya. Oleh karenanya ketika Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat.
Wahai Rasulullah, pamanmu yang tersesat tersebut sudah mati. Maksudnya bapaknya sendiri, Abu Talib. Ini Ali berbicara kepada Nabi. Kata Nabi, idhab fawarih. Pergilah engkau dan kuburkan dia. Kata Ali bin Abi Thalib, innahu mata kafiran. Aku tidak mau kuburkan dia, mati kafir. Kata Rasulullah, idhab fawari, pergilah engkau dan kuburkan dia. Karena enggak ada yang kuburkan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menguburkan ayahnya yang meninggal dalam kondisi kafir. Baik, demikian saja Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.